Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua berada dalam sukacita Paskah. Kristus telah bangkit, Dia telah mengalahkan kematian, Dia telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 14 sampai tanggal 20 April tahun 2024. Semua warga Gemim di mana saja berada saat ini, mari kita dalami kebenaran firman Tuhan, menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 14 sampai tanggal 20 April tahun 2024. Ini semua merupakan penjabaran dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Mari kita lihat satu persatu pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1, apa yang Anda pahami tentang kebangkitan adalah Injil yang menyelamatkan menurut 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di sini kita diminta untuk mendalami topik khotbah. Kebangkitan adalah Injil yang menyelamatkan. Itu tema khotbah di sepanjang minggu ini. Jadi pertanyaan nomor 1 ini sesungguhnya menolong kita untuk mendalami tema khotbah di sepanjang minggu mulai dari tanggal 14 sampai tanggal 20 April tahun 2024. Pertanyaan nomor 2, mengapa kebangkitan Yesus adalah Injil yang menyelamatkan manusia? Ini pertanyaan yang sangat penting, saudara sekalian. Kita akan menggali bersama mengapa sampai kebangkitan Yesus adalah Injil yang menyelamatkan manusia. Pertanyaan nomor 3, bagaimana gereja mempersiapkan warganya dalam menghadapi tantangan dan ancaman perkembangan teknologi informasi dengan dampak yang ditimbulkannya? Ini adalah pertanyaan yang aplikatif, jadi menolong kita semua untuk memikirkan realitas kehidupan kita saat ini. Jadi kita tidak hanya tenggelam pada teks Alkitab, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk membuat kebenaran firman Tuhan itu relevan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, mari kita langsung saja masuk pada pertanyaan nomor 1. Apa yang Anda pahami tentang kebangkitan adalah Injil yang menyelamatkan? Menurut kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang hanya tahu kisah kebangkitan Yesus, tetapi tidak tahu mengapa kebangkitan Yesus itu sangat penting dan bermakna bagi orang Kristen. Kisah kebangkitan memiliki korelasi dengan kisah kematian Yesus. Kematian Yesus merupakan peristiwa penebusan dosa manusia. Sedangkan kebangkitan adalah peristiwa kemahakuasaan Yesus Kristus atas kematian. Nah, kita manusia berdosa. Saudara dan saya berdosa. Semua manusia yang menghuni planet bumi ini berdosa. Sejak di Taman Eden, Tuhan Allah sudah menegaskan bahwa akibat berbuat dosa adalah maut. Akibat berbuat dosa adalah kematian. Harap ini kita ingat, kita camkan baik-baik. Siapapun yang berbuat dosa, upahnya adalah maut. Nah, masyarakat Israel kuno melaksanakan ritual penebusan dosa dengan mengorbankan nyawa anak domba. Nyawa anak domba dikorbankan dalam ritual penebusan dosa. Tapi itu hanya sebatas umat Israel. Lalu bagaimana dengan bangsa-bangsa lain? Yohanes Pembaptis menubuatkan Yesus sebagai korban penghapus dosa. Nubuatan ini dapat kita baca dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Itulah sebabnya Yesus disalib dan mati sebagai korban penghapus dosa.
Nah, ini menarik saudara sekalian. Jika Yesus tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita dan sia-sia pemberitaan para rasul. Kematian tidak dapat menahan Yesus. Kematian tidak berkuasa atas Yesus. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematiannya. Kebangkitannya menegaskan bahwa Dia berkuasa atas maut. Dia mengalahkan maut. Kematian takluk di bawah kuasanya. Nah, Paulus menulis surat kepada jemaat di kota Korintus. Pada waktu itu Korintus adalah ibu kota dari provinsi Akhaya di Kekaisaran Romawi. Nah, Paulus pernah tinggal di kota Korintus selama 1,5 tahun, dan setelah dia pergi dari sana, dia dijumpai oleh keluarga Chloe yang menceritakan tentang keadaan jemaat di kota Korintus yang terpecah-pecah. Ada yang berada di kubu Kefas atau Petrus, ada yang berada di kubu Paulus, ada yang berada di kubu Apolos, dan ada yang berada di kubu Kristus. Jemaat terkotak-kotak, jemaat pecah menjadi 4 kubu. Nah, keluarga Chloe menceritakan ini kepada Paulus. Dan karena mendapatkan informasi ini, maka Paulus menulis surat 1 Korintus. Ditulis tahun 55 sampai tahun 56 Masehi, ditulis karena adanya perpecahan di jemaat. Jadi surat ini ditulis oleh Paulus dengan maksud agar jemaat memahami panggilannya sebagai pengikut Kristus. Nah, Paulus menasihati jemaat agar jangan terbagi-bagi, sebagaimana Kristus tidak terbagi-bagi. Sebab jemaat itu adalah satu tubuh Kristus. Nah, pemberitaan Paulus tentang kebangkitan Yesus ini merupakan Injil yang menyelamatkan. Injil yang menyelamatkan, saudara sekalian. Soal keselamatan itu penting pada semua agama. Di mana-mana ketika kita berbicara tentang agama, kita bicara tentang keselamatan di dalamnya. Muara hampir semua ajaran di agama-agama dunia ini adalah soal keselamatan. Nah, pemberitaan Paulus tentang kebangkitan Yesus, ini merupakan Injil yang menyelamatkan. Hal ini disebutkan oleh Paulus dalam ayat 2 dari kitab 1 Korintus pasal 15. Di sana Paulus menulis seperti ini. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saudara sekalian, apa itu Injil? Apa itu Injil? Kata Injil diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani evangelion. Artinya kabar baik, kabar sukacita. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah apa kabar baiknya? Kabar baiknya, Yesus Kristus telah mati menebus dosa kita. Yesus Kristus telah bangkit mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Yesus Kristus memberi jaminan, akulah kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Di dalam Yesus ada jaminan kehidupan yang kekal. Ini berita yang sungguh luar biasa, di mana Yesus memberikan jaminan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Namun ingat dan ingat, ayat 2 dari kitab 1 Korintus pasal 15 mengingatkan, Injil itu menyelamatkan hanya bagi yang berpegang teguh padanya. Bagi mereka yang tidak berpegang teguh, sia-sia kematian dan kebangkitan Yesus Kristus baginya. Nah, beriman ternyata tidak cukup hanya berkomitmen. Beriman pada Injil Yesus Kristus harus juga diiringi atau disertai dengan konsistensi berpegang teguh atasnya. Nah, ini merupakan peringatan keras dari Rasul Paulus agar jangan menjadi seperti jemaat Korintus yang bertengkar dan kemudian terpecah belah. Saudara sekalian,
Jadi tema kebangkitan adalah Injil yang menyelamatkan, mengandung pesan. Yang pertama, sentral ajaran Kristen adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, kebangkitan adalah berita sukacita yang menegaskan Yesus itu maha kuasa dan berkuasa atas kehidupan manusia. Berbahagialah orang yang mempercayakan hidupnya kepada Yesus, sebab Yesus itu maha kuasa. Dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20, Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Yang ketiga, berpegang pada Injil Yesus Kristus itu merupakan jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan, saudara sekalian. Karena itu jangan sia-siakan berita kebangkitan Yesus Kristus ini. Itulah jawaban yang boleh saya share melalui kesempatan ini untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita beralih pada pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya seperti ini. Mengapa kebangkitan Yesus adalah Injil yang menyelamatkan manusia? Saudara, untuk pertanyaan ini saya tidak mau bertele-tele, saya langsung saja masuk pada substansinya. Kebangkitan Yesus disebut Injil yang menyelamatkan dunia karena 3 hal. Karena 3 hal. Dan yang ketiga, itu sangat penting. Karena itu saya berharap kita semua mencermati dan meresapi 3 jawaban ini. Yang pertama, dengan kebangkitan Yesus, kematian telah dikalahkan. Kuasa dosa takluk di bawah kuasa Yesus. Yang kedua, dengan kebangkitan Yesus, semakin diperjelas adanya kuasa kebangkitan di tangan Yesus. Yang ketiga, dengan kebangkitan Yesus, setiap orang yang berpegang teguh dalam iman kepadanya tidak sia-sia. Mereka beroleh kepastian keselamatan. Itulah saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Bagaimana gereja mempersiapkan warganya dalam menghadapi tantangan dan ancaman perkembangan teknologi informasi dengan dampak yang ditimbulkannya? Saudara sekalian, saya mau katakan ini pertanyaan yang menarik sekali, yang harus kita jawab dalam menyikapi perkembangan teknologi informatika dewasa ini. Perkembangan teknologi informatika saat ini begitu pesat. Ini sesuatu yang tidak bisa kita bantah. Inilah realitas dunia kita saat ini. Orang begitu mudah mendapatkan informasi. Berita kebangkitan Yesus hampir setiap hari digugat dan diperdebatkan. Nah, bagaimana gereja mempersiapkan warga jemaatnya? Ada 3 langkah penting yang harus dilakukan. Yang pertama, gereja tidak boleh menutup mata dengan adanya ajaran yang menyangkali kebangkitan Yesus. Gereja harus berbicara, melakukan pembelaan, melakukan apologetika terhadap hal itu. Sederhananya, gereja harus dapat menjelaskan ajaran tersebut dengan baik. Yang kedua, gereja harus lebih serius lagi dalam melakukan pembekalan terhadap warga jemaatnya. Dasar-dasar iman Kristen seperti ajaran kematian dan kebangkitan Yesus tidak cukup hanya diajarkan lewat katekisasi. Katekisasi CD maksudnya. Mesti ada dialog, terutama menyikapi berkembangnya pertanyaan di media sosial tentang hal ini. Kalau kita masuk di media YouTube misalnya, kita akan melihat di sana tayangan-tayangan yang memperdebatkan, bahkan menyangkali berita tentang kebangkitan Yesus. Yang ketiga, gereja harus selalu berdoa, meminta hikmat Tuhan Yesus agar dapat menjalankan tugasnya, bersekutu, bersaksi, dan melayani sesuai dengan kehendak Yesus, sang pemilik pekerjaan ini.
Nah, saudara sekalian, itulah jawaban saya yang ketiga atas pertanyaan nomor 3. Dengan selesainya menjawab pertanyaan ini, maka tuntas sudah tanggung jawab saya untuk men-share, berbagi kepada kita semua tentang kebenaran firman Tuhan yang berpijak dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mintalah terus hikmat Tuhan agar Dia menolong kita dalam memberitakan kebenaran kitab sucinya. Dan jika Anda suka dengan channel ini ataupun dengan video ini, dukung channel ini dengan cara mengklik subscribe, like, lonceng notifikasi, dan membagi video ini kepada siapapun sehingga ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Kristus yang telah bangkit dari kematiannya, yang bertakhta di sorga sampai saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.